Selamat pagi, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan. Kita bertemu pada hari Sabtu, tanggal 3 Juli 2021. Pagi ini saya akan baca dari Injil Lukas pasal 11 ayat 29. Firman Tuhan berkata sebagai berikut. Ketika orang banyak mengerumuninya, berkatalah Yesus, "Angkatan ini adalah angkatan yang jahat. Mereka menghendaki suatu tanda, tetapi kepada mereka tidak akan diberikan tanda selain tanda Nabi Yunus." Saudara yang dikasihi Tuhan, kita menjumpai suatu keadaan di mana banyak orang mengerumuni Yesus. Secara umum kita tahu jika banyak orang, itulah kesempatan Yesus memberkati mereka. Itulah kesempatan Yesus mengadakan mujizat. Itulah kesempatan Yesus memberi makan dengan gratis. Itulah kesempatan Yesus menghibur mereka dan menguatkan mereka. Tetapi pada saat ini kita menemukan bahwa orang banyak yang berkerumun pada waktu itu bukan adalah orang-orang yang seperti kita pikirkan, tetapi ternyata mereka ini adalah generasi atau angkatan yang jahat. Ketika Yesus berkata seperti itu, tidak ada yang dapat membantahnya karena Yesus sangat tahu. Tidak ada yang terselubung di matanya. Seandainya ada seorang pendeta berkata, "Ini jemaat, semua orang ini adalah penjahat." Mungkin orang berkata, pendeta ini sudah fitnah, pendeta ini sudah berkata tidak benar, pendeta ini menyumpahi orang, dan banyak lagi. Nah, kita melihat apa kata Alkitab tentang peristiwa ini. Orang-orang yang berkumpul di situ adalah orang-orang yang tidak sedikit jumlahnya, cukup banyak. Mereka berdesak-desakan karena mereka ingin mendapatkan tanda bahwa mereka adalah satu bangsa yang belum bisa berbuat banyak karena mereka ditawan oleh Roma. Mereka dibawa kendali Romawi. Mereka ingin Yesus memberikan satu clue atau satu tanda bahwa mereka akan jadi satu bangsa dan Yesus jadi rajanya. Tapi Yesus katakan angkatan ini adalah angkatan yang jahat karena mereka mencari tanda. Tapi Tuhan katakan tidak ada tanda selain tanda Nabi Yunus. Nah, di sini kita melihat bahwa Yesus menegur mereka karena mereka memiliki watak yang menyimpang jauh dari firman Allah. Mereka ingin mencari tanda. Dalam kehidupan yang kita jumpa, dalam pengiringan kita kepada Tuhan, hari-hari seperti ini, banyak orang Kristen dari gereja satu ke gereja yang lain hanya ingin mencari tanda. Ingin melihat hal yang luar biasa. Ingin melihat tanda-tanda yang spektakuler. Dan itu sudah kebiasaan dari orang-orang Yahudi. Mereka ingin melihat tanda-tanda, mereka ingin melihat mujizat, mereka ingin melihat ada hal-hal yang mengagumkan muncul dalam pelayanan Yesus. Tapi sesungguhnya
tanda itu diberikan kepada mereka dengan satu tujuan, supaya mereka bertobat. Tetapi Yesus harus menyentil tentang Nabi Yunus karena apa? Yunus sudah dapat tanda selamat dari perut ikan. Tetapi kemudian akhir hidup Yunus melakukan pelanggaran lagi. Yunus berbantah-bantah lagi dengan Tuhan. Sudah melihat tanda, sudah mengalami mujizat, tapi tidak bertobat. Itulah yang dikatakan dalam Matius 12 ayat 38 sampai 42. Saya akan baca. Firman Tuhan berkata seperti ini. Pada waktu itu berkatalah beberapa ahli Taurat dan orang Farisi kepada Yesus, "Guru, kami ingin melihat suatu tanda daripadamu." Tetapi jawabnya kepada mereka, "Angkatan yang jahat dan tidak setia ini menuntut satu tanda. Tetapi kepada mereka tidak ada tanda yang diberikan, tanda selain tanda Nabi Yunus. Sebab seperti Yunus tinggal di dalam perut ikan 3 hari 3 malam, demikian juga Anak Manusia akan tinggal dalam rahim bumi 3 hari 3 malam. Pada waktu penghakiman, orang-orang Niniwe akan bangkit dan bersama-sama angkatan ini, dan akan menghukumnya juga, sebab orang-orang Niniwe itu bertobat setelah mendengar pemberitaan Yunus, dan sesungguhnya yang ada di sini lebih daripada Yunus. Pada waktu penghakiman, Ratu dari Selatan itu akan bangkit bersama angkatan ini, dan ia akan menghukumnya juga. Sebab Ratu itu datang dari ujung bumi untuk mendengar hikmat Salomo, dan sesungguhnya yang ada di sini lebih daripada Salomo." Di sini kita melihat jelas Yesus mengatakan bagaimana di zaman akhir ketika Tuhan datang, orang-orang yang mengejar tanda tetapi tidak pernah jadi baik, tidak pernah jadi bertobat dengan sungguh, maka orang-orang itulah yang akan dihakimi oleh orang-orang yang tadinya jahat, tapi mereka bertobat, meninggalkan kejahatan, dan mereka itulah yang akan dibangkitkan untuk menghakimi orang-orang yang lebih dulu sudah percaya Tuhan, sama dengan orang Israel yang merasa bangga menjadi orang pilihan Allah, tetapi terlambat bertobat. Akhirnya mereka dihakimi oleh orang-orang yang kafir yang bertobat. Itulah yang dimaksudkan oleh Yesus tadi. Tanda Nabi Yunus diberikan kepada mereka untuk mereka pelajari. Apa tandanya? Yunus sudah selamat dari perut ikan. Sebenarnya Yunus harus jadi hamba Tuhan, jadi pelayan Tuhan yang sungguh-sungguh mencintai Tuhan dan tidak pernah berbantah-bantah dengan Tuhan lagi, karena ia sudah diselamatkan dari keras kepalanya dia. Namun di akhir dari perjalanan Yunus marah sampai mati. Orang ini dijadikan tanda buat Israel. Orang ini dijadikan tanda buat kita orang beriman. Jadi sebagai orang percaya, kita ingat Nabi Yunus bukan mujizatnya yang hanya ada 3 hari 3 malam dalam perut ikan, tapi tanda Nabi Yunus adalah tanda orang-orang yang tidak bertobat sudah mengalami tanda. Tidak bertobat, sudah dapat mujizat tapi tidak berubah. Sudah dapat pertolongan tapi tidak jadi baik. Dan itulah yang diingatkan Yesus, karena mereka adalah angkatan, adalah generasi yang jahat. Sebab itu
Mari kita sebagai orang percaya, kita ingat tanda Nabi Yunus merupakan pelajaran penting untuk kehidupan kita, agar jangan kita menjadi orang yang terdahulu, tapi akhirnya kita jadi terkemudian. Mari kita satu di dalam doa. Kembali kami datang kepada Bapa di surga dengan mengucap syukur, karena oleh kasih setia Tuhan, hari ini Engkau mengingatkan kepada kami bagaimana orang-orang pilihan-Mu minta tanda tentang kebesaran Tuhan, tetapi mereka tidak mendapatkan tanda selain tanda dari Nabi Yunus. Tuhan, tolong kami supaya kami jadi anak Tuhan yang tidak mencari tanda-tanda, yang mencari hal-hal yang kesannya luar biasa, seperti Yunus yang keluar dari perut ikan, namun kemudian Yunus pula yang tidak bertobat. Bapa, pegang tangan kami, pertetapkan langkah kaki kami, supaya sepanjang hari ini tanda Yunus menjadi peringatan senantiasa dalam kehidupan kami, agar kami melihat pertolongan Tuhan, jawaban doa dari Tuhan adalah wujud dari tindakan yang kami harus bangun untuk lebih taat, lebih mengasihi Tuhan, dan lebih patuh kepada Tuhan. Terima kasih Bapa untuk berkat-Mu sepanjang hari ini. Biarlah dari terbitnya matahari hingga terbenamnya, Bapa di surga dipermuliakan. Kami bersyukur untuk hari yang baru ini, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami, majikan kami yang baik dan setia. Amin. Puji Tuhan, Tuhan Yesus memberkati kita. Hari ini ibadah remaja, pemuda, dan mahasiswa yang saudara dapat mengikutinya melalui YouTube channel, Facebook, dan juga disiarkan melalui ruangan Alfa Omega. Dan besok, hari Minggu, kita dapat berkumpul beribadah baik secara online melalui YouTube channel, Facebook, serta Instagram pada jam 8 pagi dan pada jam 5 sore. Pengumuman selanjutnya mengenai prokes saudara dapat mengikuti dalam ibadah yang akan disampaikan. Tuhan Yesus memberkati kita.